Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan presentasi mengenai prinsip dasar etika akuntan profesional. Adapun presentasi ini disusun sebagai salah satu penilaian ujian presentasi untuk ujian akhir semester dalam mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi. Adapun presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Pia Eka Sarvika, dengan NIM 2305526007. Saya adalah mahasiswa dari program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas di Kubang, Semarang. Adapun materi yang akan kita bahas dalam presentasi kali ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada prinsip dasar etika, kemudian yang kedua ada kategori ancaman etika, dan yang ketiga bagaimana kita mengatasi ancaman tersebut. Oke, baik. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai prinsip dasar etika. Menurut buku Agus Sukrisno mengenai etika bisnis dan profesi, ada 5 prinsip dasar etika. Kelima prinsip dasar tersebut adalah yang pertama, integritas, kemudian yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional, kemudian yang keempat adalah kerahasiaan, dan prinsip dasar etika yang kelima adalah perilaku profesional. Kita akan bahas satu persatu mengenai prinsip dasar etika ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai integritas. Integritas ini melibatkan keterus-terangan, kejujuran, juga kekuatan karakter untuk bertindak dengan tepat, bahkan ketika menghadapi tekanan untuk melakukan hal yang tidak seharusnya, atau ketika melakukan hal tersebut dapat menimbulkan potensi konsekuensi yang merugikan bagi pribadi atau organisasi. Akuntan tidak boleh secara sengaja dikaitkan dengan laporan, komunikasi, atau informasi lain. Ketika akuntan percaya bahwa informasi tersebut berisi kesalahan atau pernyataan yang menyesatkan secara material. Kemudian, jika informasi tersebut berisi pernyataan atau informasi yang dibuat secara tidak hati-hati, atau yang ketiga, penghilangan atau pengaburan informasi yang seharusnya diungkapkan sehingga akan menyesatkan. Integritas mensyaratkan anggota untuk bisa bersikap lugas dan jujur. Sebagai contoh, anggota mematuhi prinsip integritas dengan bersikap lugas dan jujur ketika mengemukakan perhatian atas suatu posisi yang diambil oleh klien. Kemudian, melakukan permintaan keterangan tentang informasi yang tidak konsisten dan mengumpulkan bukti audit lanjutan untuk mengatasi perhatian tentang pernyataan yang mungkin salah atau menyesatkan secara material agar dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang cukup
tentang tindakan yang tepat dalam keadaan tersebut. Nah, dengan demikian, anggota menunjukkan penilaian kritis berdasarkan bukti audit yang berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional. Adapun prinsip dasar etika yang kedua adalah objektivitas. Akuntan harus menerapkan pertimbangan profesional tanpa dikompromikan oleh bias, benturan kepentingan, atau pengaruh atau ketergantungan yang tidak semestinya terhadap individu, organisasi, teknologi, atau faktor lain. Akuntan tidak boleh melakukan aktivitas profesional jika suatu keadaan atau hubungan terlalu mempengaruhi pertimbangan profesionalnya atas aktivitas tersebut. Objektivitas mensyaratkan anggota mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Nah, sebagai contoh, anggota mematuhi prinsip objektivitas dengan yang pertama, mengakui keadaan atau hubungan seperti kedekatan dengan klien yang mungkin mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis. Serta yang kedua, mempertimbangkan dampak dari keadaan dan hubungan tersebut terhadap pertimbangan anggota ketika mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti audit yang terkait dengan suatu hal yang material pada laporan keuangan klien. Dengan demikian, perilaku anggota tersebut berkontribusi terhadap penerapan skeptisisme profesional. Prinsip dasar etika selanjutnya adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional. Kompetensi dan kehati-hatian profesional adalah untuk mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang diisyaratkan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi tempatnya bekerja memperoleh jasa profesional yang kompeten berdasarkan standar profesi dan standar teknis terkini serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan standar profesi dan standar teknis yang berlaku. Memberikan jasa kepada klien atau organisasi tempatnya bekerja dengan kompetensi profesional mensyaratkan akuntan untuk menggunakan pertimbangan yang baik dalam menerapkan pengetahuan dan keahlian profesional ketika melakukan kegiatan profesional. Kemudian, menjaga kompetensi profesional mensyaratkan suatu kesadaran yang berkelanjutan dan pemahaman atas perkembangan teknis, profesional, dan bisnis yang relevan. Kesungguhan mencakup tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan persyaratan penugasan secara hati-hati, cermat, dan juga tepat waktu.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai prinsip dasar etika yang keempat, yaitu kerahasiaan. Anggota harus mematuhi prinsip kerahasiaan yang mensyaratkan anggota untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sebagai hasil dari hubungan profesional dan bisnis. Anggota harus, yang pertama, mewaspadai terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, termasuk dalam lingkungan sosial, dan khususnya kepada rekan bisnis dekat, anggota keluarga inti, atau keluarga dekat. Kemudian yang kedua, anggota harus menjaga kerahasiaan informasi di dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Yang ketiga, anggota harus menjaga kerahasiaan informasi yang diungkapkan oleh calon klien atau organisasi tempatnya bekerja. Yang keempat, anggota harus tidak mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan bisnis di luar kantor atau organisasi tempatnya bekerja tanpa kewenangan yang memadai dan spesifik, kecuali jika terdapat hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya. Kemudian yang kelima, anggota harus tidak menggunakan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga. Yang keenam, anggota harus tidak menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apapun, baik yang diperoleh atau diterima sebagai hasil dari hubungan profesional atau bisnis maupun setelah hubungan tersebut berakhir. Dan yang ketujuh, anggota harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan bahwa personal yang berada di bawah pengawasannya serta individu yang memberi advice dan bantuan profesional untuk menghormati kewajiban anggota guna menjaga kerahasiaan informasi. Prinsip kerahasiaan merupakan bentuk perlindungan kepentingan publik karena memfasilitasi aliran informasi yang bebas dari klien atau organisasi tempatnya bekerja kepada anggota dengan pemahaman bahwa informasi tersebut tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga. Namun demikian, berikut ini adalah keadaan ketika anggota harus mengungkapkan atau mungkin disyaratkan untuk mengungkapkan informasi rahasia atau ketika pengungkapan tersebut mungkin layak diungkap. Nah, keadaan tersebut yang pertama, pengungkapan disyaratkan oleh hukum, misalnya pembuatan dokumen atau ketentuan lainnya atas bukti dalam proses hukum, atau pengungkapan kepada otoritas publik yang berwenang atas terjadinya indikasi pelanggaran hukum. Keadaan yang kedua, pengungkapan diizinkan oleh hukum
dan diperkenankan oleh klien atau organisasi tempatnya bekerja. Kemudian, keadaan yang ketiga adalah terdapat kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan jika tidak dilarang oleh hukum. Yang pertama, untuk mematuhi penelaahan mutu oleh asosiasi profesi. Kemudian, untuk merespon pertanyaan atau investigasi oleh asosiasi profesi atau badan regulator. Kemudian untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam proses hukum. Atau yang keempat, untuk mematuhi standar profesional dan standar teknis, termasuk di dalamnya adalah persyaratan etika. Prinsip dasar etika yang terakhir yang akan kita bahas adalah perilaku profesional. Prinsip perilaku profesional mensyaratkan akuntan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian berperilaku konsisten dengan tanggung jawab profesi untuk bertindak bagi kepentingan publik dalam semua aktivitas profesional dan hubungan bisnis. Kemudian menghindari perilaku apapun yang diketahui atau seharusnya diketahui yang dapat mendiskreditkan profesi. Akuntan tidak boleh terlibat dalam bisnis, pekerjaan, atau aktivitas apapun yang diketahui merusak atau mungkin merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi dan hasilnya tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Ketika melakukan aktivitas pemasaran atau promosi, akuntan dilarang mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus bersikap jujur dan mengatakan yang sebenarnya, serta tidak membuat pernyataan yang berlebihan mengenai jasa profesional yang dapat diberikan, kualifikasi yang dimiliki, atau pengalaman yang telah diperoleh. Atau yang kedua, membuat pernyataan yang merendahkan atau melakukan perbandingan yang tidak didukung. Prinsip dasar etika menetapkan standar perilaku yang diharapkan dari seorang anggota. Kerangka kerja konseptual menetapkan pendekatan yang perlu diterapkan oleh seorang anggota yang dapat membantunya dalam mematuhi prinsip dasar etika tersebut. Anggota mungkin menghadapi suatu situasi ketika mematuhi salah satu prinsip dasar etika akan bertentangan dengan mematuhi satu atau lebih prinsip dasar etika lainnya. Dalam situasi demikian, anggota mungkin mempertimbangkan untuk berkonsultasi secara anonim jika diperlukan dengan yang pertama, pihak lain dalam kantor atau organisasi tempatnya bekerja. Yang kedua, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Yang ketiga, asosiasi profesi. Kemudian yang keempat, regulator. Dan yang kelima adalah penasehat hukum.
Namun demikian, konsultasi semacam itu tidak membebaskan anggota dari tanggung jawabnya untuk menggunakan pertimbangan profesional dalam menyelesaikan konflik tersebut, atau jika perlu, dan kecuali dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melepaskan diri dari permasalahan yang memunculkan konflik. Ada beberapa prinsip di dalam menerapkan etika bisnis yang positif. Yang pertama, etika bisnis itu dibangun berdasarkan etika pribadi. Yang kedua, etika bisnis itu berdasarkan pada fairness. Yang ketiga, etika bisnis membutuhkan integritas. Yang keempat, etika bisnis membutuhkan kejujuran. Kemudian, etika bisnis harus dapat dipercayai. Etika bisnis membutuhkan perencanaan bisnis. Etika bisnis diterapkan secara internal dan eksternal. Etika bisnis membutuhkan mengapa etika bisnis itu penting untuk diterapkan ketika kita menjalankan suatu bisnis. Nah, ada beberapa hal. Yang pertama, etika bisnis ini memainkan peran penting dalam membentuk reputasi dan keberhasilan perusahaan. Yang kedua, etika bisnis ini memudahkan pencapaian tujuan bisnis. Kemudian yang ketiga, etika bisnis itu membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan, mitra kerja, maupun pemegang saham. Yang keempat, etika bisnis ini mencerminkan perusahaan di mata publik. Kemudian ada beberapa cara yang mungkin bisa kita lakukan untuk mempertahankan standar etika. Yang pertama adalah menciptakan kepercayaan perusahaan. Kemudian yang kedua, jalankan kode etik. Yang ketiga, lindungi hak perorangan. Yang keempat, adakan pelatihan etika. Yang kelima, lakukan audit etika secara periodik. Kemudian yang keenam, pertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku. Jadi, bukan hanya aturan. Kemudian yang tujuh, hindari contoh etika yang tercela. Nah, cara yang terakhir, yang kedelapan, ciptakan budaya komunikasi dua arah. Apa saja dampak yang akan terjadi jika prinsip etika bisnis tidak diterapkan secara maksimal? Nah, pelanggaran etika bisnis dapat menyebabkan kerugian finansial, kemudian merusak reputasi perusahaan, dan juga mengurangi kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus menghindari pelanggaran etika bisnis dan juga harus memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis. Baik, kita sudah selesai membahas mengenai prinsip dasar etika. Materi yang kedua dalam presentasi ini adalah kategori ancaman kepatuhan prinsip dasar etika. Apa itu ancaman etika? Nah, ancaman etika adalah segala sesuatu yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip moral
atau kode etik dalam suatu bidang tertentu. Dalam konteks pekerjaan misalnya, ancaman etika bisa berupa konflik kepentingan, penyuapan, atau juga pengungkapan informasi rahasia. Anggota harus menerapkan kerangka kerja konseptual untuk bisa mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika yang ditetapkan. Ketika menerapkan kerangka kerja konseptual, anggota juga harus menerapkan pertimbangan profesional, tetap waspada terhadap informasi baru dan perubahan atas fakta dan keadaan. Juga menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Kerangka kerja konseptual menetapkan suatu pendekatan bagi anggota untuk mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Kemudian yang kedua, mengevaluasi ancaman yang teridentifikasi. Kemudian yang ketiga, mengatasi ancaman dengan menghilangkan atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Nah, kita masuk ke kerangka kerja konseptual yang pertama, yaitu mengidentifikasi ancaman. Ancaman etika muncul dalam berbagai bentuk dan ukuran, mulai dari konflik kepentingan dan manipulasi keuangan hingga pelanggaran kerahasiaan. Bagi akuntan, mengidentifikasi ancaman ini hanyalah sebagian kecil dari persamaan etika. Kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi dapat terancam oleh berbagai situasi ancaman yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada ancaman kepentingan pribadi, kemudian yang kedua ada ancaman talaah pribadi, yang ketiga ada ancaman advokasi, kemudian ada ancaman kedekatan, dan yang terakhir adalah ancaman intimidasi. Suatu keadaan dapat memunculkan lebih dari satu ancaman, dan suatu ancaman dapat mempengaruhi kepatuhan pada lebih dari satu prinsip dasar etika. Mari kita bahas kategori ancaman tersebut satu persatu. Yang pertama, ancaman kepentingan pribadi. Apa itu ancaman kepentingan pribadi? Itu adalah ancaman berupa kepentingan keuangan atau kepentingan lain yang akan memengaruhi pertimbangan atau perilaku akuntan secara tidak tepat. Kemudian, kategori ancaman yang kedua adalah ancaman telaah pribadi. Itu adalah ancaman ketika akuntan tidak dapat secara tepat melakukan evaluasi atas pertimbangan yang telah dibuatnya. Kemudian kategori yang ketiga, ancaman advokasi. Ini adalah ancaman yang terjadi ketika akuntan mendukung posisi klien atau organisasi tempatnya bekerja
sampai pada titik yang dapat mengurangi objektivitasnya. Kemudian, ancaman kedekatan. Ini adalah ancaman yang terjadi karena hubungan yang lama atau hubungan yang dekat dengan klien atau organisasi tempat yang bekerja. Kemudian yang terakhir, ada ancaman intimidasi, yaitu ancaman yang terjadi ketika akuntan dihalangi untuk bertindak secara objektif karena tekanan yang nyata atau dirasakan, termasuk upaya mempengaruhi akuntan secara tidak semestinya. Kerangka kerja konseptual yang kedua adalah mengevaluasi ancaman. Ketika akuntan mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka akuntan harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima. Apa itu level yang dapat diterima? Nah, level yang dapat diterima adalah level ketika pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai menyimpulkan bahwa akuntan mematuhi prinsip dasar etika. Ada beberapa faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman. Yang pertama, anggota mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif yang relevan dalam mengevaluasi ancaman oleh anggota dan dampak gabungan dari beberapa ancaman jika itu dapat diterapkan. Kemudian yang kedua, keberadaan kondisi, kebijakan, dan prosedur yang diuraikan mungkin juga merupakan faktor yang relevan dalam mengevaluasi level ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika. Contoh kondisi, kebijakan, dan prosedur tersebut mencakup antara lain: yang pertama, persyaratan tata kelola korporat. Yang kedua, persyaratan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman bagi profesi. Yang ketiga, sistem pengaduan yang efektif yang memungkinkan anggota dan masyarakat umum untuk memberi perhatian pada perilaku tidak etis. Kemudian yang keempat, suatu pernyataan kewajiban secara eksplisit untuk melaporkan pelanggaran atas persyaratan etika. Kemudian yang kelima, prosedur pemantauan dan pendisiplinan oleh asosiasi profesi atau regulator. Ada beberapa cara untuk mengatasi ancaman terhadap prinsip dasar etika. Yang pertama, mempertimbangkan ancaman dengan seksama sebelum memulai hubungan dengan klien atau pihak lain. Yang kedua, memastikan bahwa pertimbangan profesional tidak diabaikan, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya. Kemudian yang ketiga, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan profesional. Yang keempat, mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kelima, menghindari perilaku yang dapat
mendiskreditkan profesi. Jika anggota menyadari adanya informasi baru atau perubahan atas fakta dan keadaan yang mungkin menyebabkan ancaman telah hilang atau turun sampai pada level yang dapat diterima, maka anggota harus mengevaluasi ulang dan selanjutnya mengatasi ancaman tersebut. Tetap waspada selama aktivitas profesional akan membantu anggota dalam menentukan informasi baru telah muncul atau mengubah fakta yang berdampak pada level ancaman atau mempengaruhi kesimpulan anggota mengenai apakah pengamanan yang diterapkan berlanjut secara tepat untuk mengatasi ancaman yang teridentifikasi. Kita sudah selesai membahas mengenai prinsip dasar etika, juga tadi ada kategori ancaman. Nah, materi yang ketiga dalam presentasi ini adalah bagaimana mengatasi ancaman yang muncul. Jika anggota menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka anggota harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada level yang dapat diterima. Nah, caranya anggota harus melakukannya dengan yang pertama, menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan yang memunculkan ancaman. Yang kedua, menerapkan pengamanan jika tersedia dan dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Dan yang ketiga, menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Apakah ancaman dapat dihilangkan? Bergantung pada fakta dan keadaan, suatu ancaman dapat diatasi dengan menghilangkan keadaan yang memunculkan ancaman. Namun, terdapat beberapa situasi ketika ancaman hanya dapat diatasi dengan menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu. Hal tersebut terjadi karena keadaan yang memunculkan ancaman tidak dapat dihilangkan dan pengamanan tidak dapat diterapkan untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Anggota harus membuat kesimpulan menyeluruh apakah tindakan yang dilakukan atau akan dilakukan oleh anggota untuk mengatasi ancaman yang muncul akan menghilangkan atau menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima. Dalam membuat kesimpulan menyeluruh, anggota harus menelaah pertimbangan signifikan yang dibuat atau kesimpulan yang dicapai. Yang kedua, menggunakan pengujian pihak ketiga yang rasional dan memiliki informasi yang memadai. Mengapa penting untuk mengatasi ancaman etika? Karena yang pertama dapat menjaga reputasi. Pelanggaran etika dapat merusak reputasi individu
organisasi atau profesi. Yang kedua, memperkuat kepercayaan. Dengan mengatasi ancaman etika, kepercayaan antara individu, organisasi, dan masyarakat dapat terjalin lebih kuat. Yang ketiga, mencegah konflik. Ancaman etika yang tidak diatasi dapat memicu konflik dan perselisihan. Yang keempat, memastikan keadilan. Mengatasi ancaman etika adalah bentuk komitmen terhadap keadilan dan kesetaraan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah ancaman etika. Yang pertama, pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, membuat kebijakan. Yang ketiga, membangun budaya etika. Yang keempat, menghargai perbedaan. Bagaimana cara mengatasi ancaman yang sudah terjadi? Yang pertama, laporkan jika mengetahui adanya pelanggaran etika. Laporkan segera kepada pihak yang berwenang. Yang kedua, investigasi. Lakukan investigasi yang menyeluruh dan objektif untuk mengungkap fakta. Yang ketiga, tindak lanjut. Ambil tindakan yang tegas dan adil terhadap pihak yang terbukti bersalah. Berikut ada beberapa contoh ancaman etika dan bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama, ancaman etikanya adalah berupa konflik kepentingan. Contohnya, seorang manajer memberikan proyek kepada perusahaan milik keluarganya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan membuat kebijakan yang melarang karyawan memberikan proyek kepada pihak terkait. Nah, yang kedua, contoh ancaman etikanya adalah penyuapan. Contohnya adalah seorang karyawan menerima suap dari pemasok untuk memilih produk tertentu. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah dengan menetapkan kode etik yang tegas tentang penerimaan hadiah dan suap. Ancaman etika yang ketiga adalah pengungkapan informasi rahasia. Contohnya, seorang karyawan membocorkan informasi rahasia perusahaan kepada pesaing. Cara mengatasinya adalah dengan menandatangani perjanjian kerahasiaan dan memberikan pelatihan tentang keamanan informasi. Mengatasi ancaman etika adalah tanggung jawab bersama. Dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat, maka kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik dan bermartabat. Demikianlah presentasi saya mengenai 3 materi. Yang pertama, prinsip dasar etika. Yang kedua, kategori ancaman. Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengatasi ancaman. Adapun materi-materi tersebut saya mengambil sumber dari buku Bapak Agus Sukristo dan I. Cantik Ardana tentang etika bisnis dan profesi, kemudian dari buku Suratman Aji tentang etika bisnis dan profesi, bagaimana konsep dan implementasinya, kemudian juga dari Kode Etik Akuntan Indonesia 2021, Komite Etika Ikatan Akuntan Indonesia. Terima kasih untuk perhatian dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Semoga materi presentasi saya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sampai jumpa.